Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Alif Syabani. Saya mahasiswa program studi perbankan syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung dengan NPM 10010322032. Video ini saya peruntukkan untuk pemenuhan laporan KKL ataupun kuliah kerja lapangan Fakultas Syariah tahun 2025. Ucapan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga banyak terima kasih kepada segala pihak yang terlibat, baik jajaran fakultas dan juga khususnya dosen pembimbing KKL saya, Ibu Iva Hanifia Sejati, yang telah membantu membimbing dan menyelesaikan proses kuliah kerja lapangan hingga terselesaikannya laporan KKL ini. Kuliah kerja lapangan atau KKL adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah dipelajari di perguruan tinggi untuk pada akhirnya kita terapkan di dunia kerja. Oleh karena itu, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung menetapkan kuliah kerja lapangan KKL sebagai salah satu kuliah yang wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa dalam pemenuhan kurikulum yang telah ditetapkan. Untuk penempatan kuliah kerja lapangan, mahasiswa dibebaskan untuk memilih dan juga mengajukan kepada instansi-instansi yang bersangkutan dengan syariah untuk ditempati magang. Dan alhamdulillah, saya diterima untuk menjadi mahasiswa magang ataupun KKL di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Bandung yang ada di Jalan Diponegoro. Saya diterima magang dan mulai melaksanakan magang terhitung mulai dari tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 17 September 2025, terhitung 25 hari kerja. Di sana, saya dibimbing dengan baik mulai dari awal pertama masuk. Saya langsung ditempatkan sebagai mahasiswa magang di bagian finance document. Sedikit menceritakan tentang finance document. Finance document adalah satu unit ataupun bagian yang ada di struktural BTN KCS Bandung. Di finance document itu, pertama saya tentunya kebingungan apa saja yang harus saya kerjakan, dan alhamdulillahnya di bagian finance document itu sendiri saya diberi karyawan untuk menjadi pembimbing saya atau mentor saya di bagian finance document. Di sana ada Bapak Ahmad Sirot dan juga Bapak Lidran atau Bapak Boy. Tentunya di awal-awal saya kebingungan dan menerka-nerka apa saja yang akan saya kerjakan. Apakah akan berkesinambungan dengan apa yang sudah saya pelajari di mata kuliah di perkuliahan. Di sana saya langsung dibimbing, saya diarahkan, tidak dibiarkan begitu saja. Bahkan hari pertama kerja saya langsung diperintahkan untuk menginput surat-surat anggunan ataupun surat-surat yang menjadi jaminan untuk pembiayaan di BTN KCS Bandung. Ketika mendengar finance document, terbesit di pikiran saya pastinya berkesinambungan atau berkolerasi dengan mata kuliah yang saya fokuskan di perbankan syariah tentang finance ataupun pembiayaan. Tapi ternyata karena finance document di situ lebih fokus kepada pengarsipan begitu. Pengarsipan pembiayaan, mulai dari kita mengarsipkan sertifikat tanah, sertifikat rumah, akta jual beli, ada akta pengakuan hutang dan lain sebagainya. Kita berfokus pada pengarsipan. Hari pertama saya diperintahkan untuk menginput AJB ataupun akta jual beli, berikut juga dengan sertifikat tanah yang dianggunkan. Nah, adapun untuk tujuan dan juga manfaat KKL itu sendiri, pertama, manfaatnya untuk menambah wawasan mengenai operasional bank syariah, khususnya Bank Tabungan Negara yang saya tempati untuk KKL sekarang. Mulai pemahaman langsung terhadap prosedur dan juga kebijakan yang berlaku. Kemudian ada untuk mengetahui proses pengarsifan finance document untuk pembiayaan di BTN Syariah. Kemudian ada untuk memperkuat pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam kegiatan operasional perbankan khususnya di BTN KCS Syariah Bandung ini. Lalu untuk mendapatkan gambaran tentang prosedur legal dokumen finance sebagai salah satu alat ukur resiko. Kemudian ada manfaat KKL.
tentunya terbagi untuk beberapa sisi. Yang pertama untuk saya sendiri sebagai mahasiswa, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan juga wawasan produk-produk bank syariah. Lalu ada untuk mengetahui prosedur-prosedur di bank syariah, juga memahami penerapan akad-akad syariah dalam praktik perbankan. Selain daripada itu, ada manfaat untuk akademisi. Yang pertama untuk menjadikan bahan penilaian kemampuan dan referensi mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan di dunia kerja. Juga memperkuat hubungan kerja sesama antar perguruan tinggi dan juga institusi, khususnya untuk Fakultas Syariah itu sendiri dengan Bank Tabungan Negara KCS Bandung Diponegoro. Lalu bagi institusi tempat saya KKL, ada manfaat untuk mendapatkan kontribusi tenaga kerja, khususnya kontribusi tenaga kerja tambahan temporer selama KKL begitu. Lalu kedua, untuk menerima masukan untuk perbaikan dan inovasi operasional. Selain daripada itu, ada juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa tentang dunia kerja dan implementasinya. Untuk letak demografis tempat KKL yang saya tempati, BTN KCS Bandung Diponegoro, alamat lengkapnya ada di Jalan Diponegoro nomor 8, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Lokasi ini berada di kawasan strategis yang cukup padat penduduk dan memiliki akses transportasi yang baik, sehingga mendukung operasional perbankan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Produk-produk yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara KCS Bandung Diponegoro sangat beragam, diantaranya untuk produk simpanan. Pertama, yaitu ada tabungan BTN Batara, lalu ada tabungan BTN Prima, tabungan BTN Batara Haji dan Umroh, lalu ada tabungan BTN Kurban, kemudian ada tabungan BTN Simpan Pelajar. Untuk produk-produk yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara KCS Bandung sangat beragam, diantaranya untuk produk simpanan ada produk simpanan tabungan BTN Batara, tabungan BTN Prima, tabungan BTN Batara Haji dan Umroh, kemudian ada tabungan BTN Kurban, lalu ada tabungan BTN Simpan Pelajar, tabungan BTN Emas, deposito on call BTN, lalu ada giro BTN, dan juga ada giro BTN Prima. Untuk produk pembiayaan konsumer BTN Syariah, yang pertama ada pembiayaan kendaraan bermotor, lalu ada pembiayaan tunai emas, kemudian ada pembiayaan emasku, lalu ada pembiayaan multi manfaat, lalu juga ada pembiayaan multi jasa, ada pembiayaan bangun rumah BTN, pembiayaan properti BTN, KPR BTN Platinum, KPR BTN Inden, ada KPR BTN bersubsidi, dan itu semua ada di produk layanan Bank Tabungan Negara KCS Bandung Syariah. Ada juga untuk pelaksanaan juga hasil kegiatan. Selama pelaksanaan KKL, penulis melakukan berbagai aktivitas pekerjaan yang dilakukan sama dengan para pegawai BTN Syariah KCS Bandung Diponegoro. Penulis melaksanakan KKL setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Pelaksanaan jam masuk KKL dimulai pukul 7.30 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Barat, karena penulis juga harus mengikuti briefing pagi dan menunggu hingga tutup jam operasional. Penulis selalu berusaha untuk hadir tepat waktu untuk mengikuti briefing pagi kurang lebih selama 30 menit. Selama pelaksanaan KKL, penulis ditempatkan pada bagian finance dokumen seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Finance dokumen di BTN Syariah KCS Bandung Diponegoro. Fokus utama penulis adalah mendukung kegiatan pengelolaan dokumen, pembiayaan, dan transaksi terutama yang berkaitan dengan aspek legal. Sederhananya saya ditempatkan di bagian pengarsipan untuk pembiayaan. Dalam pelaksanaannya, penulis berperan aktif dalam melakukan pengarsipan seluruh dokumen pembiayaan secara sistematis sesuai urutan loan begitu tuh. Penulis juga bertugas menginput dokumen akta jual beli yang baru ke dalam sistem internal perbankan. Kesimpulannya, selama 25 hari kerja ditempatkan di bidang finance dokumen, saya membantu proses pengarsipan setiap pembiayaan. Alhamdulillah banyak yang saya pelajari khususnya di bidang legal finance dokumen yang pada akhirnya
Saya tahu bagaimana ketatnya, bagaimana berhati-hatinya pihak perbankan khususnya BTN KCS Bandung Diponegoro dalam memilah dan memilih pembiayaan yang akan diberikan. Mungkin cukup sekian dari saya untuk laporan KKL kali ini. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.